Pembicaraan tentang kematian memang bukan merupakan perkara yang menyenangkan pada umumnya. Kematian menurut Muhammad Quraish Shihab adalah peristiwa terputusnya hubungan ruh dengan jasad, terpisahnya jiwa dengan raga, pergantian keadaan, dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian kematian harus dipahami dan juga dipersiapkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Kesenangan hidup di dunia menjadikan kita buta akan kehidupan manusia yang hakiki, yaitu kehidupan setelah mati. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Kahf ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Seorang muslim haruslah beriman terhadap hal-hal yang gaib yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang mulia. Dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Quran Surah An-Naml ayat 65. Sesungguhnya setiap makhluk yang bernyawa akan binasa dan siksa kubur itu nyata adanya. Alam kubur, meskipun tanpa ada azab di dalamnya, maka sejatinya dia adalah azab. Karena kubur merupakan tempat kediaman yang menakutkan, kubur adalah satu-satunya tempat tanpa teman, mengerikan, gelap, dan sempit. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan dari kuburan. Dalam hadits yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau bermimpi dibawa oleh dua malaikat untuk menyaksikan suasana di alam kubur. Beliau diperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Kami pun berangkat dan menemui seorang lelaki yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada lelaki lain yang membawa jangkar besi. Ternyata dia mendekati salah satu pipinya dan membelah sudut mulut hingga ke belakang kepalanya, juga kedua matanya hingga ke belakang kepalanya. Lalu, dia membelahnya menjadi dua. Kemudian, dia menghadap ke bagian pipi sebelahnya dan memperlakukannya seperti pipi sebelumnya. Belum selesai, dia melakukan perbuatannya itu, pipi yang pertama sudah pulih seperti sedia kala. Kemudian dia mengulangi perbuatannya, hadis riwayat Bukhari. Di akhir perjalanan, kedua malaikat tersebut menjelaskan kepada beliau, adapun orang yang ujung mulutnya dibelah hingga kepala bagian belakang dan dari matanya dibelah hingga kepala bagian belakang, adalah seorang lelaki yang keluar dari rumah dengan menyampaikan kedustaan, lalu disebarkan hingga ke berbagai penjuru tempat. Hadis riwayat Bukhari. Adanya siksa kubur menunjukkan bahwa setiap perbuatan akan ditimbang dan mendapat balasan yang setimpal. Berikut perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan siksa kubur. 1. Bersifat syirik. Allah berfirman, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah Al-Mulk ayat 6. Hal ini seperti azab yang menimpa Firaun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.
2. Melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina." Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bagi siapapun yang melakukan perbuatan zina atau bersetubuh tanpa adanya akad nikah yang sah, maka mereka akan mendapatkan siksa kubur. Tidak hanya sampai pada siksa kubur saja, namun mereka juga akan mendapatkan penyiksaan di dunia akhirat nanti karena dosa ini sungguh sangatlah besar. 3. Meratapi mayit. Apabila seseorang telah mengetahui bahwa keluarganya akan meratapi kematiannya, sementara dia tidak mengajari dan memperingatkan mereka untuk tidak meratapinya, maka apabila telah mati niscaya dia akan disiksa akibat tatapan keluarganya. Dia disiksa karena tidak mengajari dan memperingatkan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Ratapan bisa menyebabkan datangnya siksa kubur karena ia menunjukkan ketidaksabaran dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratapan menunjukkan adanya ketidakterimaan terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan tangisan yang tidak disertai ratapan, karena menunjukkan adanya kasih sayang kepada orang yang meninggal. 4. Ghibah, berarti fitnah, lompatan, gunjingan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 5. Sering berbohong. Penyebab siksa kubur yang terakhir adalah sering berbohong. Perbuatan ini hampir sama dengan munafik. Bohong seringkali dilakukan oleh manusia. Walaupun berbohong demi kebaikan, tetapi berbohong atau berdusta tetaplah perbuatan dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-9. Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu, apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar." Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur dan memudahkan perjalanan setelahnya. Seringan apapun azab kubur, tidak ada satupun dari kita yang sanggup menahan penderitaannya.